Hey pretty stranger, I think you look cute. Can I get your number? I wanna know Assalamualaikum you. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arianti Giantiningrum dari kelas 12 Farmasi yang berpresentasi tentang kalenika. Pengertian istilah kalenika diambil dari nama seorang dokter Yunani kuno, yaitu Claudius Galenus atau dikenal sebagai Galen 1129-200 Masehi. Galen menyiapkan formulasi obat dari bahan alam, tumbuhan dan hewan sehingga muncul ilmu obat-obatan yang disebut ilmu kalenika. Ilmu kalenika adalah ilmu yang mempelajari tentang pembuatan sediaan obat dengan cara sederhana dan dibuat dari bahan alam atau tumbuhan dan hewan. Tujuan pembuatan sediaan kalenika dibuat dengan tujuan memisahkan zat berkhasiat di dalam simplicia dari bagian yang tidak bermanfaat serta menstabilkan zat berkhasiat untuk menyiapkan dalam waktu yang lama. Tahap pembuatan sediaan kalenika yaitu bagian bahan alam, tumbuhan, atau hewan yang mengandung zat berkhasiat diolah menjadi simplicia atau bahan obat nabati. Zat berkhasiat di dalam simplicia kemudian diambil dan disari dan diolah menjadi bentuk sediaan tertentu yang diinginkan. Hal yang diperhatikan dalam membuat sediaan kalenika. Derajat halus 1 sesuai dengan kemudahan zat berkhasiat yang disari. 2. Konsentrasi atau kepekatan. 3. Suhu dan waktu. 4. Bahan penyari dan cara penyarian. Pengelompokan sediaan galenika. Berdasarkan bentuknya, hasil penyarian, ekstra, tinktur, dekokva atau infusa. 2. Hasil penyulingan, aqua aromatica atau air aromatik, olea volatila, mudah menguap, olea pingua, minyak lemak, sirup. 3. Sirup. Berdasarkan cara pembuatannya, aqua aromatik, ekstrak, sirup, spiritus aromaticus, sirup aromatik. Pembuatan sediaan kalenika melalui penyarian. Sediaan kalenika dibuat dengan cara penyarian atau ekstrasi. Penyarian atau ekstrasi adalah cara menyari satu atau lebih zat-zat dari bahan asal yang umumnya zat berkhasiat tersebut tersari dalam keadaan tidak berubah, atau tujuan utama penyarian mendapatkan zat berkhasiat sebanyak mungkin dari bahan alam agar lebih mudah digunakan, sehingga penyiapan dan tujuan pengobatan sesuai dengan diharapkan. Cairan penyari. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan cairan penyari. 1. Kelarutan zat berkhasiat dalam penyarian. 2. Cairan penyari tidak menyebabkan zat berkhasiat rusak. 3. Harga terjangkau. 4. Jenis sediaan yang akan dibuat. Kriteria cairan penyari yang baik, stabil secara fisik dan kimia, 2. Berkreasi netral, 3. Tidak mudah menguap, 4. Selektif, 5. Tidak mempengaruhi zat berkhasiat, 6. Diperbolehkan oleh peraturan, 7. Harga terjangkau dan mudah diperoleh, 8. Tidak toksik. Jenis-jenis cairan yang digunakan untuk membuat sediaan kalenika. 1. Air pada suhu kamar merupakan pelarut yang baik untuk berbagai zat seperti garam, alkoholit, glikosida, asam tumbuhan, zat warna, dan berbagai macam mineral. 2. Etanol dan campuran etanol air. 1. Etanol merupakan pelarut yang baik untuk alkaloid, glikosida, damar, dan minyak atsiri, tetapi bukan pelarut yang baik untuk gom, gula, dan albumin. 3. Gliserin. 1. Banyak digunakan sebagai cairan tambahan dalam menstruum untuk penyarian simplicia yang mengandung tanin. 4. Ether. Sangat mudah menguap sehingga kurang tepat untuk membuat sediaan obat dalam penggunaan jangka lama.
Macam-macam metode yang digunakan pencarian meserasi ialah metode penarikan dari simplisia dengan cara merendam simplisia dalam cairan penyari suhu kamar 15-25 derajat Celcius disertai pengocokan dan pengadukan. Keuntungan alat yang dipakai sederhana, biaya selektif murah, cairan penyari relatif hemat tanpa pemanasan. Kerugian, proses penyarian tidak sempurna, dan proses lama membutuhkan waktu yang beberapa hari. Cara pemisahan zat yang tidak berguna pada proses penyarian. 1. Menggunakan pelarut yang tepat. 2. Menyari simplisia pada suhu tertentu yang dapat melarut lebih banyak zat berkhasiat. 3. Menggunakan jarak waktu menyari tertentu. 4. Menggunakan metode pemurnian tertentu, baik secara fisika maupun kimia. Metode penyarian, ekstraksi dengan pelarut dapat dilakukan dengan cara dingin dan panas. Ekstraksi cara dingin, misalnya metode meserasi dan perkolasi. Penyarian simplisia dapat dilakukan dengan cara meserasi, perkolasi, dan penyeduhan dengan air mendidih. Ekstraksi cara panas, misalnya metode reflux, ekspletasi, digesi, infusa, dan dekokta. Digerasi adalah metode penarikan sari dari simplisia dengan cara merendam simplisia dengan cairan penyari pada suhu 35-45 derajat Celcius. Cara ini sudah dilakukan karena dapat merusak zat aktif beberapa jenis simplisia atau campuran simplisia. Yang kedua, perkolasi. Perkolasi adalah metode penyarian dengan menggunakan alat perkolator. Penyarian dilakukan dengan cara mengalirkan cairan penyari melewati serbuk simplisia yang telah dibasahi sebelumnya. Proses perkolasi. Persiapan simplisia dengan derajat halus yang sesuai. Sebelum dimasukkan ke dalam perkolator, simplisia harus dibasahi dahulu dengan cairan penyari. C. Pilih dan siapkan jenis perkolator digunakan. D. Perhatikan cara memasukkan simplisia ke dalam perkolator dan lamanya merendaman simplisia dalam perkolator. E. Atur kecepatan tetesan cairan perkolator dan sesuaikan jangka waktu yang tepat. Perkolasi. Perkolasi biasa sederhana digunakan untuk mengambil zat berkhasiat. Tujuan perkolasi biasa adalah untuk menarik bahan berkhasiat dari tanaman secara total. B. Reperkolasi. Prosedur reperkolasi sama dengan prosedur untuk perkolasi biasa. Perbedaannya dapat pada alat reperkolasi yang digunakan beberapa perkolator. C. Perkolasi dengan tekanan digunakan untuk simplisia yang derajat halusnya sangat kecil sehingga cara perkolasinya biasa tidak dapat dilakukan, perlu ditambahkan alat penghisap. D. Perkolasi bertingkat. Penyempurnaan perkolasi biasa. Perkolat yang dihasilkan dari perkolasi biasa kadarnya tidak maksimal. Dari saya, jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.